Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Bintanggara Murti dengan NIM 202410103030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu mengidentifikasi entity, atribut, dan relationship pada suatu studi kasus. Di sini ada dua studi kasus, yaitu yang pertama tentang peminjaman peralatan lab di Fasilkom, dan yang kedua ada mencari entity dari sebuah nota di suatu bengkel. Yang pertama yaitu studi kasus 1, peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Untuk soal pertama yaitu mengidentifikasi entity dan atribut. Untuk yang pertama ada entity barang berkategori benda nyata untuk menyimpan data tentang item barang milik lab. Terus alasan dijadikan entity yaitu barang yang dimiliki lab harus dicatat. Ketika terjadi peminjaman, barangnya juga harus dicatat. Sehingga barang terkait dengan business process dan perlu dicatat. Untuk atribut sendiri yaitu ada nomor seri, jenis barang, dan deskripsi. Lalu untuk keterangannya, yang pertama jenis barang merupakan redundan. Lalu ketika mencatat sebuah barang, perlu mencatat keterangan milik lab apa. Namun lab tidak perlu ditulis sebagai atribut dari barang, karena lab merupakan sebuah entity tersendiri. Lalu untuk entity kedua yaitu lab, kategori benda nyata, untuk menyimpan data tentang lab yang meminjamkan barang. Untuk alasan dijadikan entity yaitu lab yang barangnya dipinjam harus dicatat agar tidak jadi kehilangan barang saat dipinjam. Untuk atributnya sendiri ada ID, nama, dan deskripsi lab. Untuk keterangannya, ketika terjadi peminjaman barang suatu lab, perlu dicatat juga dari mana asal barang tersebut dipinjam agar tidak jadi kehilangan atau kekeliruan. Untuk entity ketiga yaitu kepala lab, kategori benda nyata, untuk menyimpan data tentang siapa yang menjabat sebagai kepala lab. Lalu alasan dijadikan entity yaitu setiap lab harus memiliki kepala sebagai penanggung jawab, maka kepala lab perlu dimasukkan dalam data dan dijadikan entity tersendiri. Untuk atributnya ada dua, yaitu NIP dan nama. Untuk keterangannya, kepala lab perlu dicatat dalam data untuk mengetahui siapa penanggung jawab dari suatu lab. Kemudian yang keempat ada entity UKM, kategorinya benda nyata, untuk menyimpan data tentang UKM yang meminjamkan barang ke lab. Alasan dijadikan entity yaitu untuk yang meminjam barang dari lab perlu dicatat agar memudahkan pencarian barang yang dipinjam. Untuk atributnya sendiri ada tiga, yaitu ID UKM, nama UKM, dan deskripsi dari UKM tersebut. Lalu untuk keterangan, data dari UKM mana yang meminjam barang perlu ditambahkan untuk memudahkan pendataan barang yang dipinjam. Lalu untuk entity kelima yaitu ada entity kegiatan, kategori peristiwa, untuk menyimpan data tentang digunakan untuk acara apa barang tersebut dipinjam. Alasannya, setiap barang yang diminjam harus jelas akan digunakan untuk kegiatan apa. Untuk atributnya sendiri ada ID, nama kegiatan, dan tanggal berapa kegiatan tersebut dilakukan. Untuk keterangannya, kegiatan yang menggunakan barang dari lab baru dicatat agar tak jadi kerusakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk entity ke-6 ada entity peminjaman berkategori peristiwa untuk menyimpan data tentang kapan barang tersebut dipinjam dan kapan akan dikembalikan. Alasannya jadikan entity, tanggal dikembalikan dari pinjam harus dicatat untuk penjelasan peminjaman. Untuk atributnya ada ID, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Keterangan kapan barang dipinjam dan dikembalikan perlu dimasukkan dalam data sebagai kejelasan barang tersebut. Untuk entity ketujuh ada entity asisten lab kategori benda nyata untuk menyimpan data asisten yang meminjamkan barang. Alasan jadikan entity, asisten yang meminjam barang harus dicatat sebagai penanggung jawab dari barang yang dipinjam. Atributnya ada dua, yaitu NIM dan nama. Keterangannya, setiap data peminjaman harus dicatat siapa yang bertanggung jawab dari barang tersebut, agar jika terjadi kerusakan atau kehilangan dapat diminta
keterangannya. Lalu yang terakhir ada entity anggota UKM, kategori benda nyata, untuk menyimpan data anggota UKM yang meminjam barang. Alasan jadikan entity anggota UKM yang meminjam barang harus dicatat sebagai seorang penanggung jawab. Lalu atributnya ada NIM dan nama. Keterangannya, setiap data peminjaman harus dicatat siapa yang bertanggung jawab dari barang tersebut, agar jika terjadi kerusakan atau kehilangan dapat dimintai keterangan. Untuk soal kedua yaitu mengidentifikasi entity dari multivariate attribute dan redundant attribute. Sini ada entity jenis barang kategori benda nyata untuk menyimpan data tentang jenis barang yang dimiliki lab saat dipinjam. Lalu alasan dimasukkan entity yaitu ketika dimasukkan ke entity barang menjadi redundan sehingga harus dipisah menjadi sebuah entity tersendiri. Untuk atributnya ada jenis barang dan deskripsi. Keterangannya, setelah jenis barang menjadi entity, atribut ini harus dihapus dari atribut entity barang tadi untuk mencatat jenis suatu barang tertentu yang dipinjam. Untuk soal ketiga yaitu identifikasi atribut yang tidak bisa dimasukkan dalam sebuah entity. Di sini ada atribut kondisi barang saat dipinjam masuk di entity peminjaman. Alasan tidak dimasukkan dalam suatu entity yaitu menyebabkan multivariate attribute pada peminjaman. Karena di satu peminjaman bisa meminjam banyak barang sekaligus dari satu lab. Yang keempat ada mencari primary UID dan secondary UID dari setiap entity. Yang pertama ada entity barang memiliki satu UID yaitu nomor seri sebagai natural UID dan sebagai primary UID. Yang kedua ada entity jenis barang di mana memiliki dua UID. Yang pertama ID jenis sebagai primary UID dan nama jenis sebagai secondary UID. ID jenis merupakan artificial UID dan nama jenis natural UID. Yang ketiga entity lab memiliki dua UID yaitu ID sebagai primary UID dan nama lab sebagai secondary UID. ID lab merupakan artificial UID dan nama lab sebagai natural UID. Untuk yang keempat ada entity kepala lab memiliki satu UID yaitu NIP sebagai primary UID dan natural UID. Untuk yang kelima UKM memiliki dua UID, yang pertama ID dan nama UKM. Sini ID sebagai primary UID dan nama UKM sebagai secondary UID. Untuk UID berjenis artificial UID dan nama UKM natural UID. Dan ada entity assistant memiliki satu UID yaitu NIM sebagai primary UID dan natural UID. Lanjut ada entity anggota UKM memiliki satu UID yaitu NIM bersifat natural UID dan sebagai primary UID. Lalu ada entity kegiatan memiliki satu UID yaitu ID sebagai primary UID bersifat artificial. Dan yang terakhir ada entity peminjaman memiliki satu UID yaitu ID dari peminjaman bersifat artificial dan merupakan primary UID. Untuk soal terakhir yaitu mencari relationship antar entity. Sini kepala lab dan lab merupakan relationship karena jika mencari data tentang kepala lab, untuk mencatat data lab diperlukan siapa kepala lab dan juga barang dengan lab, karena untuk mencatat data barang harus dimasukkan dari lab mana barang tersebut berasal. Kalau ada peminjaman dengan lab, yaitu saat terjadi peminjaman harus jelas dari lab mana barang tersebut dipinjam. Lalu asisten dengan lab, untuk data dari asisten harus dimasukkan data dari lab mana asisten itu berasal. Lalu ada asisten dengan kepala lab, untuk memasukkan data asisten diperlukan siapa kepala lab dari asisten tersebut. Lalu ada jenis dengan barang, yaitu untuk mencatat data barang harus dimasukkan jenis dari barang tersebut. Lalu peminjaman dengan barang, untuk data peminjaman harus dimasukkan barang apa yang dipinjam. Lalu ada kegiatan dengan UKM, anggota UKM dengan UKM, lalu peminjaman dengan kegiatan, anggota UKM dengan peminjaman, dan asisten dengan peminjaman.
Untuk studi kasus kedua yaitu mengidentifikasi entiti dari suatu nota di sebuah bengkel. Untuk soal pertama, mengidentifikasi entiti dan atribut. Pertama, entiti bengkel sebagai benda nyata untuk menyimpan data mengenai bengkel. Alasannya, tempat yang menjual spare part atau barang kendaraan yang dibeli harus dicatat sehingga identitas bengkel perlu dimasukkan dalam data. Kemudian ada kode bengkel, nama bengkel, alamat, dan nomor telepon. Keterangan dalam mencatat data penjualan spare part kendaraan harus menampilkan data dari bengkel yang menjual spare part tersebut. Yang kedua ada kendaraan berupa benda nyata untuk mencatat data dari sepeda motor yang diservis di bengkel. Alasannya setiap data sepeda yang diservis harus dicatat dalam suatu entiti tersendiri. Atributnya ada nomor polisi, merek, jenis kendaraan, tahun, dan warna. Keterangan pencatatan jenis kendaraan yang diservis atau membeli spare part harus dicatat dalam suatu entiti, tetapi untuk nama spare part-nya dapat dicatat dalam entiti sendiri. Ketiga, ada spare part merupakan benda nyata untuk menyimpan data pembelian spare part. Alasannya data barang atau spare part yang dijual harus dicatat sebagai entiti sendiri. Atributnya ada kode part, nama part, kuantum atau jumlah, dan harga. Keterangan dalam penjualan spare part yang terjual harus dimasukkan dalam data sebagai suatu entiti untuk mencatat jumlah barang yang terjual. Yang keempat, ada mekanik merupakan benda nyata untuk menyimpan data mekanik yang menjual dan memperbaiki kendaraan. Alasannya, data mekanik memperbaiki dan mencatat kendaraan harus dicatat sebagai atribut dalam entiti mekanik. Atributnya ada ID mekanik, nama mekanik, dan alamat. Keterangan untuk data mekanik dari sebuah bengkel yang melakukan penjualan harus ditulis dalam suatu entiti. Yang kelima ada entiti pelanggan merupakan benda nyata untuk menyimpan data orang yang membeli spare part dan memperbaiki kendaraan. Alasannya identitas orang yang membeli dan memperbaiki harus dicatat juga dalam suatu entiti. Atributnya ada ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yang keenam ada transaksi merupakan benda abstrak untuk mencatat total harga dari setiap pembelian. Alasannya untuk menyimpan data dari setiap total pembelian harus dimasukkan dalam suatu entiti sendiri. Atributnya ada nomor faktur, tanggal, diskon, dan total harga. Untuk soal kedua ada identifikasi entiti dari multiple atribut dan redundant atribut. Ada jenis kendaraan yang merupakan benda abstrak untuk menyimpan data mengenai jenis kendaraan diperbaiki. Lalu alasan dimasukkan sebagai entiti, ketika dimasukkan ke entiti kendaraan akan menjadi redundan sehingga harus dipisah menjadi entiti tersendiri. Atributnya ada ID, nama jenis kendaraan, dan deskripsi. Keterangannya setelah jenis kendaraan menjadi entiti, atribut ini harus dihapus dari entiti kendaraan untuk mencatat jenis suatu kendaraan tertentu di entiti kendaraan. Ketiga, itu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada. Ada kerusakan kendaraan di entiti kendaraan karena menyebabkan multiple atribut pada entiti kendaraan, karena di satu transaksi bisa jadi banyak kerusakan pada satu kendaraan. Yang keempat adalah primary UID dan secondary UID dari setiap entiti. Yang pertama ada bengkel memiliki kode bengkel sebagai primary UID dan nama bengkel sebagai secondary UID. Lalu ada entiti kendaraan sebagai nomor polisi bersifat natural UID dan sebagai primary UID. Yang ketiga ada jenis kendaraan, maka ID jenis kendaraan sebagai primary UID. Lalu spare part memiliki kode part sebagai primary UID dan nama part sebagai secondary UID. Lalu kelima ada mekanik sebagai natural bersifat natural UID sebagai primary UID. Lalu pelanggan ada ID pelanggan sebagai primary UID dan transaksi memiliki nomor faktur sebagai primary UID yang bersifat natural. Lalu yang terakhir ada relationship antar entity. Yang pertama ada spare part dengan bengkel, karena jika memasukkan data spare part harus diketahui dari mana spare part tersebut berasal. Lalu ada mekanik dengan bengkel, yaitu untuk diperlukan dari mekanik mana berasal dari mana mekanik tersebut. Transaksi untuk mencatat setiap penjualan harus terdapat data dari bengkel. Lalu untuk jenis kendaraan dengan kendaraan, karena data kendaraan yang diinput harus ada jenis kendaraan. Lalu ada pelanggan dengan kendaraan. Lalu spare part dengan jenis kendaraan, di mana untuk masukkan data spare part harus jelas jenis kendaraannya. Lalu ada transaksi dengan barang, ada transaksi dengan mekanik, yaitu untuk data transaksi harus dicatat siapa yang melayani pelanggan. Lalu ada transaksi dengan pelanggan, yaitu untuk mengetahui data dari transaksi juga harus diketahui siapa pelanggan yang melakukan transaksi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.